harus dibalas. Betul, kalau nggak lolos kita. Iya, namun dari knockout bracket yang sudah terjadi, quarter final dari 8 tim, hanya menyisakan 4 saja. Lihat 3-0, 3-2, 3-1, 3-0. Itu tolong ya, diwarnain tuh. Iya, tolong ya. Auroranya udah nggak ada tuh. Nggak ada warna ya. Oke. Tapi untuk jadwal kita hari ini ya, tim Falcon Spears akan berjumpa dengan Yangon Galacticos. Ini menarik, ini harusnya menjadi salah satu pertempuran yang sengit banget ya, menurutku ya. Hawa-hawa 3-2 terasa di sana ya. Dan di match yang kedua, tim Spirit akan berjumpa dengan Onyx. Ini hawa-hawa 3-2-nya terasa juga nggak? Hawa-hawa kemenangan Onyx di sini. Hawa-hawa kemenangan Onyx ya Bude ya. Ini Onyx bisa sih. Bisa banget sih. Cuman ya sekali lagi notes buat teman-teman kalau misalnya ini rolling schedule ya. Jadi match 1 selesai, kita akan langsung lanjut, bisa lebih cepat, bisa lebih panjang juga. Iya, betul. Yang penting kalian pantengin terus bagaimana jalannya semifinal ini, karena siapapun yang menang akan mendapatkan slot grand final. Dan siapapun yang kalah akan berjuang lagi untuk perebutan posisi ketiga. Aku nggak mau ngomong juara tiga sih. Iya, ada soalnya di match Iya, mereka bisa 100% Posisi yang berbeda juga nih untuk tahun 2026 hadirnya Haji di mid lane. Lalu gimana sih sekarang kondisi mereka ya di babak knockout sendiri? Kalau dari tim Falcons-nya knockout jadi babak knockout aja sih. Kita ngeliat mereka di playoff benar-benar beda banget ya. Gameplay mereka kerjasama mereka ini jauh lebih bagus juga. Dan dengan karir Flap yang selalu direspek Esmeraldanya. Dan ini tetap menjadi salah satu pertanyaan tertentu untuk Yangon apakah mereka juga akan respect ke Esmeralda. Karena kalau kita bicara Barat ayo banget buat Yangon. Iya. Nanti ya. Jadi rasanya bakal mirip-mirip ketika mereka ketemu Vitality dong, ngomongin ke arah Baras juga. Dan aku rasa mereka pun udah punya jawabannya. Tim Falcons Filipina selain dari penggunaan Esmeraldanya juga, Selena kayaknya udah langsung masuk ke dalam list Prayo Benny sih kalau buat aku Selena ini. Kecil loh ini loh season ini. Ya contoh sih Yangon Galacticos. We start Young Galacticos on MSL Season 1. After we lose in M7, all of us, including the player and the coaching staff, decided to do better. I think we can win this one because of the mindset, we adjust, and the maturity of all the members of Young Galacticos. They are expecting to be a champion. If we achieve top 4, it's mean a lot in terms of the pride of Myanmar, because back then on M2, Myanmar is one of the top teams. The first Myanmar team to make it towards the grand finals of the M2 World Championship. Bringing the Myanmar back on the top 4, it's mean a lot to the people. As a foreigner, what makes me decide to stay in Young Galacticos is because of the dreams of the players. After losing on M7, I think I am accountable for their dreams. I really want to show them that esports can change life. Yangon Galacticos. Mereka comeback stronger dari M7, pelajaran telah mereka dapatkan, dan kali ini kekalahan tidak ingin mereka dapatkan. Tak ada kekalahan satu pun. Tapi ini bakal jadi satu tantangan yang lebih besar lagi sih. Karena kan secara lawan yang harus dihadapi juga berbeda. Kita juga udah ngelihat bagaimana dari lawan mereka itu Falcons Filipina pun mereka evolusinya cepet banget. Betul evolusi ya. Tapi Yangon ini adalah tim yang waktu itu ya, waktu di M-Series dibilang kayak, oh ini kuda hitam ini. Ladies and gentlemen, please welcome Team Falcons Philippines! The Hopebringer inches one step closer to the grand finals. In 2024, oh boy, they were one game away. Can they successfully try and rewrite their legacy? Can the Falcons soar higher when it mattered the most? It matters a lot for them individually, as a region, and as a club championship winner 2 years in a row. Every point matters. Yes, the story is told, but they have opponents on the other side. So please join me in welcoming Yangon Galacticos! The Galacticos continue to cheat death in the land of dawn and elimination.
domination at MSC 26. Falcons might not be who they expected to face off against today, but their guiding light shines bright. Make history by earning a grand final spot here in the heart of Paris. This is a match to watch because the winner heads to the grand finals tomorrow, and the loser will unfortunately have to play in the third placer match. And at that point in time, you're playing for extra points. The real thing is the crown. It's the final dash for that. So please, gentlemen, young please, Team Falcons, place your keys, take your seats, and captains, don't forget a little bit of a handshake. Reminder, this was not the expected result of his vitality on Young Guns' mind. It's going to happen as this. Our game is set, and we have a lot to talk about before we head into Land of Dawn for first semifinal. And they do feel the Lord, but there's still one captain in. And just like that, Young Galacticos undefeated, first to win, asleep in the borders. If we want to win, we're going to win. I'm aiming for a 3-0-2. You guys are the hope bringer of the Filipinos, the last hope. Another round that here is this is our first top 4. Going up against Young Galacticos, I think it's going to be a tougher match than Vitality. They will come prepared for us, and so we will also be ready for them. It's going to be a amazing match, I think. They are more on the discipline side, so we're going to go the unusual way. We're going to fight next dot, so that's our plan. We will play our own game against them, regardless of what we discussed in our study. Young Galacticos is now officially a team to watch out for. Second BH, I think they're really strong. Our mindset is like we're like underdogs, so we don't get pressured and we just play our game. We will prepare really hard again. We need to make some sacrifices. We know most of their heroes, so we just prepare our hero that can beat them. The greatest strength I see in Young Galacticos is they play very aggressively. We're both on the same level, and I think whoever has the strong will wins. Let's use the best thing. Semifinal pertama akan dibuka oleh tim Falcons Filipina dan juga Young Galacticos. Ini adalah pertempuran antara veteran dan juga darah baru, darah muda. Tim Falcons dengan segudang piala yang mereka miliki, juara dunia pun sudah mereka lalui. Namun dengan Young Galacticos mereka punya semangat juang yang baru dengan histori yang begitu indah dari MSL hingga sekarang mereka tak terkalahkan. Dan apakah ini menjadi satu momen yang akan mengubah ketemu untuk kedua belah sisi sebenarnya? Karena kan untuk Falcons Filipina kita tahu region Filipina yang selalu digadang-gadang di grand finals ini sekarang dalam posisi yang udah gak nyaman lagi gitu. Mereka harus bisa menangin match ini. Tapi sebagai the last hope menurutku Falcons PH mereka benar-benar meng-carry juga loh tim mereka. Yang pun juga last hope juga. Beda tapi kan ada dua mereka tapi satu-satu nih. benar satu semua sekarang jadi ya itu lumayan memperpanas sebenarnya siapa yang akan bisa lolos sampai babak final. Iya, pertempuran ini veteran dan juga darah baru sebagai yang punya juara dunia Jurun, pernah gagal juga di MSC, ngebahas Swap dan juga Yin. Ini terlihat kontrasnya loh sebenarnya dari story. Jelas sih kalau Flap kan udah gampang banget kemana-mana ya. Pengalamannya Udah ada di mana-mana juga tapi sebagus-bagusnya pengalaman bisa kalah dengan update patch. Dan betul banget ini sangat masuk ke dalam update patch yang kita lihat. Mungkin di barat ya mulai sangat terpakai sekali kan. Iya, kayak dalam posisi orang-orang udah mulai main rupinya di arah gold, sebagai damager mereka masih main di XP, terus kayak Freya mereka masih bawain di arah XP juga dibandingkan dengan di arah gold. Jadi emang ini salah satu player yang eye-catchy itu karena penggunaan pull hero-nya yang sangat luas juga bagi seorang veteran. Kalau tiba-tiba ada pesaing baru Biasanya lebih panas. lebih panas sih. Betul. EXP Lane bakal kita pantau nih. Benar-benar bisa jadi apa ya?
adanya one v one yang sengit ya untuk di XP lane, apalagi kan Daerotnya kalau masih nunggu lagi nih buat Flap mau dibawakan kembali kan oleh Falcon Speed. Apa sih? Tergantung dari apa? Mungkin matchupnya di lane kali ya, kalau ketemu Esmeralda, ketemu Uranus ya, itu ada harapan lah bisa keluar Daerotnya juga. Tapi ditambah juga sekarang kan banyak physical damage yang juga ya yang aku lakuin dan Pokoknya pas kita jadi jungler itu juga bisa. ditendang minus 75% physical defense Physical damage cuma sama roll Dodone. ya bagus kata-kata sekarang Roll. Iya. Oke. Sulit dicerna tapi seperti dua tim ini mereka sulit dibaca dan sulit diprediksi pula. Bagaimana enggak? Tim Falcons Filipina mereka menggunakan 28 hero berbeda dalam 10 pertandingan. 28 ya. Itu agak tinggi sih untuk 10 pertandingan sih sangatnya Yang Galacticos juga 25 hero dalam 7 pertandingan. lebih banyak lagi nggak sih kalau gitu hitungannya ya. Tapi ya sama-sama lah dari kedua tim berarti menunjukkan mereka punya segudang strategi yang untuk hari ini ada kejutan apa lagi dari mereka. Fun fact pick no. Kita menunggu Papa keluar kali ya. Hanadi udah gak bisa plus lagi, Hanadi udah keluar. Masih banyak loh. Joy tiba-tiba keluar. Masih ada Melisa Om. Oh iya Melisa. Bener. Kalau Fanny mau dipakai Melisa masih di ban. Kita lihat aja tim yang nge-ban Melisa besar kemungkinan mau pakai Fanny. Dan hari ini udah menunjukkan Fanny juga di MSI. Jadi mungkin bakal diwaspadai sih untuk penggunaan Fanny. Nah bisa masuk dalam list banding juga. Kalau berarti akan berduel dengan Kyle. Sama-sama Yusuf sebenarnya ya. Dua-duanya assassin banget. Dua-duanya tajam. Namun apa yang bisa kita lihat dari dua jungler ini? Sama-sama tajam. Oke, sama-sama dua-duanya assassin. Kalau aku masih di jam terbang sih. Kayak masih oke lah. Secara jam terbangnya jadi lebih stabil mungkin bisa dibilang untuk Kyle dibandingkan dengan Iya. Terus kalau misalnya kita ngelihat dengan assassin yang sekarang ini akan sangat bergantung juga dengan dua mid-nya sih juga menurut aku. Karena ya apa yang akan terjadi di arah early game itu bakal ditentukan juga sama rotasi yang dibawain sama mid dan juga roamernya supaya si jungler ini pun bisa make a play kan. Dan jungler keduanya mereka juga pakai bisa heal juga loh. Bisa juga tadi itu masalahnya. Sangat fleksibel kan untuk tim ini tuh. Belum terlihat tanda-tanda baras ya. Baras juga salah mungkin ya kalau misalnya jadi total dari dua tim ini. Ya tapi Marcel masih lepas. Iya itu juga. Banyak pilihannya. Tapi dengan ngebuang Fanny dan Freya ini dua FF yang udah lama bakal muncul lagi kayak gini. Aku sih lebih suka Freya yang udah sampai muncul ya. Kemarin kan ada tes ilmu nih, satu tim tes ilmu. Udah Dan kelihatan banget kalau Freya itu secara potensi oke lah di laning bisa di 1v1. Tapi mid game late game buset mampu semua dia. Popis ya? Menarik sih. Kenapa nggak main PvP langsung di atas? Hero Death yang bakal dipakai Colin? Banyak banget di Hero soalnya sekarang. Banyak banget. Jadi mungkin itu salah satu antisipasi. Cuman dalam satu hal yang lain ini bisa jadi emang mereka pengen open soal yang banyak ya. Untuk hero yang masih kebukaan ya. Iya, dan kan ada pas itu juga kan. Yang memang masih bisa diflexikan ya. Pas kita bisa diflex ditaruh di gold. Gold jungle. Itu goldnya level 4. Jungle kalian kasihan. Iya, Didatangin rombongan 5 orang. Bener-bener. Goldnya udah bisa ganggu ke arah purple, ke arah orange kan Iya. totalnya. Apa dengan Marcel Ben sekarang? Baratska first pick? First pick. Main yang aman dulu dari yang Galacticos. Kalau aman ada Hirara. Iya, Hirara dulu sih. Tapi kemana link ya? Kemarin kita nggak lihat tuh. Udah ada match sama Hirara ya. Fun fact sejak KO stage kayaknya nggak ada sama sekali. Beda banget sama Crustacean ternyata. Apa kabar link ya? Mungkin kurang sehat kali ya. Agak demam ya. Ninu. Oke. Dengan first pick Hirara berarti di tangan Han. Akan jawab apa ini nanti buat Hal-nya? Harusnya kalau kita lihat biasanya Hirara ini lebih better dilawan dengan Fanny kan. Karena bisa satu-satu dan lebih safe benar. Cuman karena sudah di ban, ya pilihannya seperti biasa. Kayaknya mereka bisa coba ban Barat dulu deh. Iya. Ambil Barat. Betul. Oke, untuk amanin dulu. Ya tergantung sih kalau misalnya mau Nolan dan Dina Selena. Langsung ini Selenanya Haji. Waduh. Jadi yang Galacticos harusnya mereka udah sadar betul kalau lepasin Selena dari Haji nih.
Iya, jadi korban masalahnya. Benar, karena mereka juga sebenarnya melihat chance kalau misalnya Sander pun bisa dibawa sama Young Man kan. Tapi ternyata di picknya langsung di atas banget deh sama Falcons yang benar kan berarti emang mereka pengen main early. Kalau kita ambil pakai dulu sih biar menghindari ini. Bahaya. Bisa banget. Kita mungkin bisa taruh di goal juga ya. Sehingga kayak lebih memudahkan agar nggak terlalu beresiko kalau digengking dengan Nolan. Karena Bomb Cavaliers juga lumayan menguntungkan loh Nolannya yang punya banyak dash. Itu jauh lebih aman. Benar-benar. Dan sekarang mereka juga udah mulai terbatas ya. Kayak Balerik sama Atas yang nggak masuk ke dalam posisi. Berarti mereka pengen cari efek sisi yang lebih besar di tangan Arnold dan juga Justin. Ya Justin ini populer banget babak knockout. Iya, balik lagi dia. Sebenarnya betul. Dia lumayan berperan karena kita melihat adanya kecenderungan tim lawan pakai 3 fighter, ada 3 hero tebel. Dan itu cukup menyulitkan mereka lah buat yang pakai hero seperti itu. Terutama untuk hero yang bikin momentum ya. Itu bisa langsung ngacak-ngacak ke arah momentumnya dengan hadirnya si Justin ini. Tapi yang untuk yang ketiga, ini bisa mulai untuk menjawab dari segi XP lane-nya dulu mungkin. Atau bahkan Romer yang kadang merasa Romer sekarang pegang peran yang sangat penting juga. Apalagi udah gak ada Balerik atas tuh opsinya udah mulai tipis. Tapi ternyata Barat. Dari hari pertama Barat keluar dia udah selalu gitu nih. Barat bagus ya, bagus tadi. Bagus. Ya tapi aku ngeliat kayak Arlok muncul pun lumayan unik tau. Kenapa Young di sini lebih memilih Arlok dibanding Barso? Mereka mendengar, wah ini tuh paras banget kan? Iya, mereka mau main kontrol juga. Jadi kalau ada Final Slash ini bisa mengubah posisi dari Nolan juga. Jadi lawannya memang bisa diincar untuk main semuanya. Bahkan bisa Selena itu. Dibandingkan Detonas Welcome dari Barat. Ya, single target kan. Karena Slash bisa multi target. Tapi kelihatan mereka nambah buat hero lagi nih Budi dari Arlok lagi. Dia harus pakai gila loh. Iya. Sempat muncul sih emang ya kemarin. Jadi Romer ya. Rebutan Romer memang benar-benar tebal banget juga. Dan efeknya itu loh. Efek memperluas jangkauan dan juga damage-nya. Apa di sisi Falcon emang oke mereka mau grouping apa aja. Mau ngegradak dari awal. Mereka tahu Young juga agresif. Mereka mau lebih agresif juga nih. Betul, cuma ada jawaban kan. Sekarang kita sudah ada decision yang diambil early. Ini cukup menguntungkan karena ada hero badan lagi yang bakal dipergunakan oleh Falcon Spears. Kayaknya dari Falcon Spears mereka kan main maksimum juga sih dibandingkan mereka main factor gitu. Iya sih. Tapi ya itu dengan syarat tetap harus ada tanknya ya di arah Romer. Sementara sekarang opsinya karena Gatot udah mulai di-ban, maukah menutup ke arah kayak Badang? Ini hero yang bisa bantu siapa Selena juga berarti. Minus Selena kita udah lihat kan efeknya gimana ya. Bakal terus sih bener. Oh Gwen. Badang sih aku pikirkan. Badan juga bagus sekarang tabrak. Iya, kalau misalnya pengen agresif Jalan aja bermolan bareng Selena udah jalan-jalan bertiga. Jalan-jalan. Atau mungkin Los kalau emang pengen bener-bener cari tank ya. Tapi kalau bicara soal badan itu yang paling mantap sekarang ya. Badan takut kok. Oh, semuanya udah rumput bareng-bareng. 2 kali tonjok. 2 kali tonjok bener. Kiri kanan. Dan barang Pak Kito kan masih bisa dibawakan dengan nyaman ya. Kalau mereka bisa dapetin. Emang ya, lebih butuh yang tebel ya berarti ya untuk nahan dari damage-nya. Yap, nyari revitalize juga ya. Kolam. Cloud ternyata. Oh ini tipis juga ya dari yang Galacticos kita lihat-lihat nih. Bukan ngebawain fighter di area gold lane, berarti Romer apa lagi yang akan satu betul atau mereka emang pengen mainnya udah full agresif aja. Kalau Romer lagi valid. Iya. punya movement, bisa kebayang-bayang juga masih ada Cus di sana kan buat main fast lane. Ya untuk screening juga gimana caranya bikin area mereka tuh aman karena Selena juga nggak trap-trap, dia akan masuk ke area dengan mudah. Nah ya kali itu bisa ambil tracknya dia. Beda banget. Aku pernah dapat Pak Kito tuh. Dia cloud ternyata mainnya. Karena sebenarnya possible kan dong dengan adanya Hirara. Possible banget masuk. Badan termasuk salah satu kategori buat aku ya. Itu Romer yang high tier sekarang. Karena batunya dia ngeselin. Paksa kita buat pakai flip dan kalau gak punya style dive. Itu mahal. Lagi bagus lah. Lagi bagus. Tapi ya dengan 5 hero yang udah mereka ambil. Apa yang bisa mereka fokuskan dengan yang sudah mereka miliki nih? Main agresifnya sih sama ini kan banyak banget FSC yang sebenarnya mereka bawain juga ya dari yang Galacticos. Tapi mereka bakal butuh damage-nya jadi ya mungkin nggak bisa buru-buru lah nunggu cloud punya item.
Gimana dengan bawah? Buat Yakonnya kayaknya mereka bakal main 4-nya buat jalan ya, karena Cloudnya pasti akan farming terus-terusan. Dan ini early game stage harus bisa pelan yang karena kalau di sisi yang berbedanya, itu early-nya ganas banget. Selena ada, terus Nolan ada, ini mereka siap-siap banget, apalagi dimakan dengan barat takutnya. Oke, game 1 berapa skor untuk Yangon? Lebih ke 8 kali ya. 8 gimana dengan Falcons? Falconsnya 9. Aku sama sih, sama-sama 8. Sama Imbang kan dua-duanya. banget. Oh, seketat itu. Jadi pertama dari Ski Drum langsung kita bagaimana akan berbicara dengan Pulung dan juga Lim. Berangkat kita Lim. Yap, match semifinal yang pertama ya. Menang masuk final, kalah bronze match. Berarti mereka kalah pulang ya? Belum. Besok main lagi. Jadi yang menang main cuma. Beda pride-nya. Tapi yang kita akan membantu ya. Dari match semifinal pertama yang Galacticos versus Falcon Philippines. Yap. Set Galaxy yang ini. Dua parkiran depan Purple bukan limit, harus Galaxy. Apalagi kita tahu season ya, yang di babak knockout kembali diamankan. Kita udah boleh selamat tinggal hidup. Enggak. Masih di radar tenang Lim. Ini baru game pertama. Kita tidak tahu pesona Hero 2000 beta point itu akan muncul di game yang berapa tuh. Kadang game pertama tes ilmu. Cuman ngetes ilmunya agak nekat sih Selena Haji ya. Ya hasil indikasi. Selena Haji kita tahu lah. Ini raunya map ini rapi banget mainnya. Emblem Fighter untuk Cloud dan Mage untuk hari seperti biasa ya. Pakai Bargain Hunter biar Holy Crystalnya lebih cepat. Yap. 20 Purify cukup nggak untuk menanggulangi apapun yang dilakukan Falcon sekarang? Sebenarnya dibilang cukup. Iya cukup karena memang Flap kan solo target maksudnya. Yap. Dia nggak bakal bisa yang bahaya itu kalau kena lele. Kadang ke Abyssal Roll terus dilema gitu loh, mau pakai nggak ya Purify nggak ya? Cuman tak tiba-tiba pakai Purify aja. Loh. Satu aksi tadi seperti sudah terlihat open. Masih ada Revitalize. Aman sejauh ini. Walaupun ada tembok tadi yang menghalangi kepulangannya. Masih aman ya. Hanya ngebuka spellnya aja nih. Sama-sama ngebuka spell flicker untuk Blink. Dan ada Revoice juga untuk Win. Di turtle pertama nih harusnya bakal seru. Karena keduanya assassin dan lihat Kyle. Dia udah di posisi camping. Dan harus rasakan. Damage seperti menyakitkan tadi dari Kyle. Nah, ini kan ada Selena Haji ya, yang kesalahan terjepit banget turtle-nya. Aku bantu lah. Wah, ini sih bantu banget 4 detik tadi ya. Dan ada satu aksi penelaran tadi langsung dilakukan. Bahkan mendarat dari 3 player tadi yang ada di dari XP hingga selamat sejauh ini. Flicker digunakan, defensive flicker. Tapi turtle pertama yang diamankan Falcon ini menjadi angin segar bagi mereka ya. Sharing gold, sharing experience. Ini bakal jadi modal awal yang bagus. Walaupun gerakan dari Hantu ini langsung responsif banget ya. Dia ambil jungle yang ada di bagian atas. Yep. Kamu sampai ketinggalan nih. Jadi dari individual goldnya 5 meter. Oke. Sementara itu, Hat tadi berhasil mengamankan dulu ya. Satu monster jungle udah diambil di atas. Ya curi-curi dikit lah. Yep. Kalau nggak ada terima sama sekali, Assassin itu agak snowball berarti. Itu mid-game bakal agak kacau. Ini nggak tinggal game Kyle. Maju Dona Glorious pathway di area belakang sudah dibuka juga. Gagal seperti yang harus mendapatkan cover portal tersebut tapi saat bersan. Ada bisa lalu tadi dilemparkan mencoba untuk bisa melakukan OP tapi OP masih terlalu tebal dan kurang damage yang dimiliki oleh Yangon. Bahkan spellnya nggak dibuka loh. Masih ada Revoice yang ready. Row-nya hampir saja kena Sanji. Kepala ini ketekan semua bos. Setiap row itu memang selain membuka vision, itu pressure juga. Jadi ketika Selena nggak ada di vision mereka, nggak ada di lane-nya, itu bakal ngeri lah. Pasti udah insecure duluan. Aduh, di mana nih Selenanya? Row-nya dari kiri atau dari kanan ya? Sama-sama kayak Tangko lah bisa dibilang. Dia kan kalau misalkan nggak muncul, pressure juga lebih berasa ya. Dan rotasi sekarang masih belum terlalu tajam nih. Bahkan pas blood pun belum kebuka. Belum, di menit 4 loh. Hampir menit 4 belum ada first blood. Total akan muncul beberapa second lagi. Dan seperti yang lagi sekarang dari masing-masing tim. Temponya lumayan ya. Yap, walaupun ada Selena. Lumayan, selamat. Kayaknya di turtle nanti bakal di kontes deh. Soalnya Hiraranya juga bisa nge-skill kan. Wah, lagi. Flap yang bersembunyi siapa yang menjadi korban dekat dan dia tolong welcome. Dia karena sangat baik tapi ternyata diamankan oleh Blink. Luar biasa bakal
Maka dapat 1 poin kembali dan para berbeda Flap yang berhasil mendapatkan karena Flip berkurang tidak akan double kill. Bahkan triple kill untuk Gaze. Ini keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda. Untuk teman-teman yang melakukan zaman termasuk defensif. Mau nggak mau ya. Tapi plating lagi dong. Goldnya langsung naik loh, 1.300 gold. Belum lagi dengan plating gold di bawah nih. Kenyang banget yang Galacticos. Ini dia kekuatan dari Yangon nih. Muncul lagi nih. Awal ketekan plate kedua, buset. Efeknya banyak sih. Memang kelihatan tadi dari platnya udah pakai Detona's Welcome. Dapetin target tapi bukan target yang mahal. Dan ketika Blink tadi yang dapetin turtle, ada shield yang membantu tadi teman-teman dari Yangon Galacticos untuk bertahan. Dan bisa balik ke keadaan triple kill. Ini modal awal yang bagus banget nih. Udah boleh tuh teriak-teriak tadi. Nice gitu. Maksud apa bang? Bukan dong, itu dagang dong. Dia bilang nice dong. Tapi ngeliat di menit kelima ya, kayaknya memang masih jadi everybody game sih. Masih bisa untuk keduanya. Falcon ketinggalan memang. Ini nggak jauh kok ini. Ini angka yang satu pun bisa langsung dibalik ya. Glowing one untuk Gaze. Dan positioning gitu ya tadi bagus banget. Juara dia untuk bisa membuka batu dulu. Penempatan batu itu. Ya. Karena kita juga bisa buat akar-akar kita juga. Agak sedikit sulit tapi. Setelah welcome on defensive. Sementara sekarang Michael tertinggal. Sayang banget mungkin Fluffy mau makan satu loh, ternyata enggak. Dia pakai buat kabur dan sayang sekali mau outgun nggak bisa kabur. Ini yang dilepaskan dari tadi belum ada yang sana nih. Satu orang yang dari bawah di peruntukan yang di atas. Balik dapat juga ya. Tukar aja ya. Masih aman sih untuk saat ini. Udah jadi sepatu zone juga. Pam-Arrow ini bakal semakin gila lagi. Tapi tentu cepet banget. Gak ada di kontes free. Untuk Yangon. Free banget. Reaksinya bahkan dipakai untuk jungle lagi. Sementara tadi ada ada satu informasi juga dari Monster berarti. Udah mulai berkumpul ya teman-teman dari Falcon. Mereka gak boleh bisa lagi, paling Kyle lah yang pegang lane jauhnya. Nanti Han juga bakal jadi match satu level 11. Membagi tugas saja tadi. Kyle kayaknya membuat sebuah barricade. Lalu Floor harus berikat satu wave dia. Tuh sama-sama Fanning ya. Dari Super Marco, Harit tuh enaknya 3 item dia. Pas udah jadi Holy Crystal. Baru spike-nya muncul tuh. Sama kayak Flood bisnis tadi juga. Tengahnya alot banget ini, buset, gak ada yang mau lepas sama sekali. Mereka regroup di mid. Gak boleh ada rotasi yang patah juga nih dari keduanya. Masih cukup tenang, masih cukup santai, masih cukup pelan ini permainan dari kedua tim. 5 berbanding 1. Temponya ketahan karena memang dia bawa 2 meter farm. Wah, Retribution masih aman sih ya, ciri-ciri jungle aja masih. Fight menuju grand final ya. Menang akan langsung masuk grand final teman-teman. Para sekarang terus dikeluarkan. Membentak tangan dan siapa? Lagi-lagi coba untuk ngebait aja kan. Dia coba untuk tarik lagi. Siapa tahu gitu kan ada yang buang spell ternyata nggak ada. Sekarang tinggal nunggu objektif netral lagi aja. Karena objektif ada 30 detik lagi nih di arah bawah. Tapi baru akan kelihatan di river dulu. Mereka nggak boleh yang terlalu depan juga. Ingat, Falcon mereka bisa ngepanis siapapun di depan. Ya. Weh, bisa bergantian itu damage masuk. Ini tinggal flat nanti siapa yang mau dimakan. Lagi Fred tadi sudah terlihat. Rasanya masih dekat sama dan ternyata itu dia. Serangan betul-betul mengejutkan tadi. Dikali oleh Blink. Mereka mendapatkan 2 kali tembakan pertempuran tidak terelak kembali dalam satu taringan yang ada di bentuknya. Masih ada backup damage dari karena tersebut gak terlalu lama pertempuran. Sempat dibalikin tadi ya. Adanya Super Marco yang hadir bersama dengan Flat. Ada satu poin juga yang tercipta. Final Slash terkipas. Udah Flat yang bisa melakukan ini dan tidak bisa. Flicker juga kepake nih dari Haji. Informasi yang didapatkan oleh Yangon banyak banget berarti. Flat down sekarang. Tetap keselin Nero. Hajinya udah sekarang tapi kegulang nih, tetap raw dulu. Tapi nggak dilanjutin, masih aman dari setup juga. 3.000 gold dikantong oleh Yangon. Ini Flicker fist break ya, tadi langsung dapetin 2 juga. Yang didapetin masalahnya Kyle. Cuma memang counter-attack juga lumayan bagus. Si Flat maju pakai Flicker, sama Super Marco juga waktunya tepat.
Tapi sayangnya punishment itu nggak se-ekstrim yang didapetin. Dan locknya berhasil diamankan oleh Young Galacticos. Tapi ternyata untuk kali ini Falcon sepertinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu gampang karena mereka akan melakukan sebuah pertempuran blink down. Instan ya. Kayaknya memang mau nggak mau deh harus korbanin satu tadi. Blinknya dia menyerahkan nyawanya aja, ngasih space juga. Tapi space kali kasih dapetin tengah lumayan nih. Jadi satu keuntungan juga untuk Falcon. Kalau memang mereka defense floor-nya aman ya, nggak ada yang hancur maksudnya dari start. Bisa dibilang malah kayak game untuk banget ya. Mereka ngelepas temponya, mereka ngelepas pressure-nya mereka. 3 main atas si Hunter dan melekik. Kyle sih, ini damage-nya pasti cukup ke siapapun itu di depan. Mereka siapapun kita lihat squad udah ada di dalam tubuh dari Kay. Bergerak sebagai utility ya. Akhirnya beli lagi nih. Bukan cuma dari efek glowing-nya aja nih. Left ring-nya doang enggak, tapi masih ada efek slow yang bakal ganggu banget. Apalagi kayak flap ataupun open kecil. Blink. Ada pergerakan. Begitu baik-baik. Kembali mencoba momentum kesadarannya. Mencoba untuk mengatakan damage karena berbeda. Kalau begitu banyak yang kalimat melakukan dan sekarang mereka menjadi korban di dalam pertempuran tersatu-satu yang tarik lagi dari Amit berhasil diambil. Wow, memang Lordi tadi berhasil di-clear. Tapi bayaran yang harus mereka bayar hilang. Holy defense limit di top lane hilang. Blink bener banget si Blink ini. Ya, timingnya pas banget tadi. Dia konsil datang dari samping kanan. Kita lihat dari replay, bukan udah kelihatan di sini. Karena udah langsung di synchronization sama Super Marco. Tapi mereka berdua ada di posisi yang nggak bagus. Sangat tidak bagus. Makanya berhasil kena 2 target, eksekusi juga bagus. Dari 3.000 gold naik sekarang ke 5.000 menuju ke 6.000 gold bahkan. Baru gadang ini baru kan, real gadang ini. Flat, hey. Satu orang tadi udah langsung welcome, sudah dilakukan sementara Flap-nya tidak mau damage. Rekam nyawa, berhasil lagi Young Galacticos mendapatkan 1 poin kill. Sekarang Ogwen yang mau pergi ke mana? Run Ogwen, run. Pasti dikejar sih, tapi ya ngasih space aja kan jadinya. Ogwen pun sadar dia udah gak bisa kabur. Yap, killnya dikasih untuk Klok ya, lebih cepat lagi nanti untuk item Blade of Despair. Ini Rara memang boleh dilepas tuh. Kelihatan banget dari gameplay-nya nih, agresif banget, tajam banget juga. Ini setup yang memang dipatahkan. Lihat pergerakan dari Blink, dia tutup belakangnya. Super Marco-nya ditempel, gak boleh follow up sama sekali. Masalahnya, Flap dan Ogwen itu udah gak bisa mundur. Jadi dia ada di depan, belakangnya ditutupin sama Blink, dua-duanya jadi korban. Lagi dan lagi, Blink lagi. Memang mata kita dapat Blink. Gimana kalau Flap makan Blink dulu? Ini udah bisa bagus gak sih? Gak modify juga. Karena kan itu semua yang mengawali loh. Itu semua yang mengawali, itu semua yang nutup, itu semua yang ganggu. Oke, tapi dia lebih ke mencuri juga kan ya. Kalau dia makan depannya, takutnya dikipas nanti pada kelas. Sekarang waktu sudah mulai dikuasai oleh pemain dari Young Galacticos. Beberapa pemain yang dikenal Falcon udah pada mendekat. Flap di dalam perebutan, akankah dia terus melakukan keluarkan di dalam area tersebut? Ini agak jelek sih. Lordnya di reset dulu, dimainin sekarang. Tarik ulur dari Young Galacticos. Mereka nggak mau nih ngasih kebebasan buat Falcon. Betul. Case masih cukup aman. Royal Order belum ada purifier memang benar-benar tertrigger dari Case. Dilanjutkan sekarang Lordnya. Sedikit ada tersisa. The Flap, The Lord, pada slash. Sebuah lagi dikuatkan kalian down. Menjadi keuntungan untuk Young Galacticos. Double kill. Langsung diamankan pelahan. Begitu mengerikan yang plastik cuek. Diambil oleh Han. Wow, lagi-lagi ya. Kill demi kill. Didapatkan objektifnya pun mereka pegang. Sekarang Lord masuk dari midlane tersisa Haji dan nggak bisa di defense. Oke, Selena untuk defense bukanlah pilihan yang baik, apalagi sendiri dahulu. Ini dia best. Berhasil dirobohkan Young Galacticos. 1 poin diunggulkan Young Galacticos. Seperti mereka membuktikan kalau Dark Horse itu bukan sekedar title yang diberikan kepada Yangon. Bahkan Falcon Filipina ini raksasa juga dari Filipina yang berhasil. Mereka kalahkan di game pertama dengan Arnold, dengan Badang. Apakah dinaik pick ke arah barat ini menjadi solusi yang bagus? Karena sampai sekarang nggak kelihatan oke. Dan masalahnya ketinggalan 1 poin, kita ngomongin soal mental. Bisa jadi ini bukan keras loh untuk Falcon.
luar dari permainan Yangon yang sangat-sangat luar biasa ya Link ya. Satu hero menghancurkan harapan Falcon di game pertama. Badak. Bahkan sampai aku tadi Super Marco itu nggak bisa ngedamage sama sekali karena ditempel sama Bing. Jadi kayak nggak ada masalah kalau dia nggak buka, dia bisa jaga. Jadi aman banget sih itu. Nggak tahu kenapa tapi baratnya kayak nggak masuk loh sama gameplaynya Falcon. Lagi kan bling lagi kayak selalu gitu. Tadi kita lihat ada Rasa Welcome. Oke, satu orang telan. Cuman gangguan di sebelah dari Rasa Welcome itu membuat kata-kata dari Flap nggak bisa ngapa-ngapain. Dan luar biasanya Yangon selalu melakukan hal itu. Lihat Super Marco, dia tumbang keempat kan. Itu gara-gara main sama Bling. Di zaman Force Bling gak kabur, gak pegang. Ayo ini, kalau mau follow, damage-nya ke gua dulu. Makan ya tembok. Wah, itu sih, korek. Itu tujuan 1000 bayangan. Perut, limpa, paru-paru, berlebihan. Semuanya kena semua. Lu pengen ngobrol sama ini nggak? Sama Nevin? Mau aja, boleh. Ada Budi juga, ada Bude. Ada. Yaudah, kita ajak ngobrol bareng ya. Halo. Kita masih di Paris. Di Paris. Makanan masuk. Apa? Cocok. Oke lah, cuaca aman cuaca. Kayaknya Pak Mulus sakit ya? Iya nggak ada gulai pucung ubi di sini ya. Gimana nasi padang ini mau makan nasi padang ada di Paris? Kagak. Nih pertanyaan yang paling gampang cuma satu nih. Apa Barat ini bagus apa kagak ya? Iya, nanti akan kami bahas bareng. Tapi menurut kalian gimana sih? Apa yang terjadi dengan Falcon Filipin? Pemanasan. Dan kalau dari aku Yangon dari pemainan kemarin ya mereka pantas untuk grand final. Sabar dulu. Ingat jangan diinin. Jangan ini banget lah. Ya pantas grand final juara. Iya grand final. Oke lah. Ya sudah kalau kayak gitu silakan ya untuk para panelis kita bahas apa yang terjadi di game yang pertama. Itu. Papa Mulu berubah suaranya. Sana berubah suaranya Papa Mulu. Tapi oke, membahas dengan Barat. Emang nggak masuk gitu dengan permainan Falcon? Sampai ditanyakan tuh. Sebenarnya bisa masuk. Cuma tadi susah jawaban juga. Bener-bener lempar-lemparnya gagal banget buat jalan kaki. Dan kita nggak boleh lupakan karot yang diambil. Ini adalah pick pintar sebenarnya. Karena Hirara kan ada efeknya juga kan di Mobile Legends. Apa boleh terjadi Avengers bakal ada terus-terusan. Iya, jadi kayak mereka sangat menjawab dua hero jalan bahkan nggak coba beres kan, tapi Hellas pun gak dikasih main sama sekali. Kalau nggak salah dia aja Open udah kayak 3 kali ke take down gitu ya. Iya, dan yang tumbang dari Yangon cuma Bling. Iya, 3 kali. Bling doang yang tumbang. Yang 4 orang hahaha happy banget pas Bling itu kan. Karena emang ya posisi Bling udah pasti akan mengancam ke depan. Apalagi dia tipenya yang sangat agresif. Tadi berapa kali ya masuk ke turret demi bikin momen. Dan follow up-nya selalu datang dengan cepat juga ya dari Yangon Galacticos. Perfect banget sih di game 1 Yangon Galacticos. Snowball berhasil mudah dari early ya. Aku rasa Hirara bikin Skyfires juga. Bahkan kalau nggak salah turtle pertama aja itu momennya udah bagus banget. Buka tembok, follow up damage semua. Yang pertama tumbang itu langsung Fantasy. 3 poin itu putusin. Itu udah kurang Snowball apa lagi kan dari awalnya. Yangon Galacticos terlihat mereka memang adalah tim yang agresif. Dan Falcons bukannya dia mereka coba untuk menjawab dengan adanya Selena. Dengan hero-hero early juga seperti Nolan. Tapi kenapa enggak works di sini? Mereka coba banyak hal sih ya sebenarnya tadi pas early game-nya ternyata oke, turtle ini agak susah nih ternyata mereka nggak bisa dapetin. Mereka coba untuk trade di hal yang lainnya di arah objektif yang sebenarnya sempat masuk juga lumayan dalam. Tapi ya snowball efeknya kalau menurutku ya yang tetap akhirnya nggak bisa kejauh sama sekali. Tapi hero jalan ini loh kemakan banget. Dimulai dari turtle yang pertama, terus digas di daratnya, terus masuk ke geng. Itu mahal banget kan. Dan di luar kan terakhir tuh. Berarti kacau di awal udah biar. Buyar sampai belakang. Apalagi soalnya bukan tipe yang bisa defense juga kan Bude. Jadi berharap sama Harit. Sementara untuk